Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sedang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Renungan harian hari ini yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus pada hakikatnya ingin mempertegas tentang penginjilan yang dia lakukan. Terkadang kita tidak melihat apa sebenarnya urgensinya, mengapa Paulus harus mengatakan demikian. Ada reputasi yang dia harus perjuangkan sehingga ia harus melontarkan kata-kata yang demikian. Jika saudara memperhatikan dalam Alkitab, si iblis ternyata ingin menyerang firman Tuhan, berita yang disampaikan para penginjil. Tetapi jika firman itu atau berita yang disampaikan oleh para penginjil itu tidak bisa dipengaruhi atau dirusak, maka dia akan memilih opsi lain. Dia harus memilih atau dia harus merusak si pemberita firman itu. Dan Paulus mengalaminya. Dan banyak berita-berita bohong yang kemudian muncul di tengah-tengah orang Korintus yang mengatakan bahwa Paulus itu melayankan firman Tuhan karena ada keinginan atau kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Itulah mengapa Paulus menegaskan tentang apa yang dimilikinya. Saudaraku yang terkasih, Paulus membuat sebuah gambaran tentang analogi apa yang telah kita miliki seperti yang telah dimiliki oleh Paulus itu, yakni Injil Kristus. Injil itulah yang sebenarnya adalah berita sukacita. Itu adalah harta yang paling berharga bagi kita. Dan sebenarnya itu adalah aset gereja. Jika saudara memiliki emas, saudara memiliki harta yang banyak sekali, perhiasan-perhiasan, saudara akan menyimpannya di tempat yang tersembunyi, bukan? Saudara mungkin akan membeli brankas sehingga saudara merasa aman untuk menaruh barang-barang berharga saudara di dalamnya. Tetapi lihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Ini bersifat kontradiktif atau mungkin bersifat paradoksal. Kenapa demikian? Dia mengatakan bahwa harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bukankah bejana tanah liat itu adalah benda yang mudah pecah? Tetapi dia mengatakan bahwa harta itu berada di dalam bejana tanah liat. Bejana itu adalah saudara. Saudaralah yang dibentuk menjadi bejana itu. Tetapi yang membuat saudara menjadi kuat dan tidak menjadi hancur seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang ke-8, dalam segala hal kami ditindas, tidak terjepit. Kami habis akal, tidak putus asa.
Kami dianiaya, tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Sekarang, jawaban yang sederhana adalah, mengapa saudara masih tetap bertahan hari ini? Bukankah seharusnya saudara sudah hancur karena banyak orang yang ingin menjatuhkan saudara, karena iblis ingin merusak reputasi saudara? Tetapi mengapa saudara bisa bertahan? Tentu saudara menyadari bahwa bencana tanah liat inilah yang menjadi gambaran tentang keberadaan kita yang tetap survive pada saat ini. Kenapa kita bisa bertahan? Jawabannya adalah nyata pemeliharaan Tuhan di dalam diri kita. Paulus tidak memusingkan bagaimana ia hidup. Apakah dia akan mati di suatu tempat? Apakah dia akan dibunuh dan lain sebagainya? Dia tidak mengambil pusing dengan itu semua. Tetapi dia menjadi sangat khawatir jika ia tidak sampai memberitakan firman Tuhan. Kekhawatiran kita Bapak Ibu hanyalah perkara yang ada dalam dunia ini atau yang disebut dengan pasca kondisi. Tetapi adakah di antara kita yang khawatir jika kita tidak menyampaikan firman Tuhan? Apakah saudara tidak merasa khawatir ketika saudara tidak menjadi pelaku firman Tuhan? Tentu ini yang menjadi hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, dan Paulus menegaskan ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Kita boleh belajar dari jemaat Korintus. Mereka kaya dengan segala sesuatu sumber daya manusianya, tetapi apakah mereka menjadi jemaat yang sempurna? Dan itu menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa kita tidak mampu seperti Paulus? Jawabannya adalah kita terlalu bangga dengan apa yang kita terima. Kita terlalu bangga dengan pendidikan yang kita miliki. Tetapi kita tidak mampu terlalu bangga dengan semua itu karena memang kita gagal untuk mengasihi. Kristus telah menyatakan bahwa pengampunan itu adalah sesuatu hal yang begitu mahal. Dan Kristus melakukannya karena Yesus adalah pribadi yang mengasihi dengan sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan dalam kesempatan yang baik ini. Engkau yang telah menciptakan kami, dan di dalam diri kami berdiam firman itu, yakni yang telah kami dengarkan, dan kemudian itulah yang kami imani. Terpuji Engkau Bapa. Kini kami harus menyalurkannya, dan walaupun kami harus menghadapi konsekuensi yang berat, ajarlah kami, bimbinglah kami, kuatkanlah kami, supaya kami menjadi pribadi yang semakin mencintai Tuhan ketika semakin menghadapi tantangan hidup. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.